Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilly Agustian, di mana di video kali ini saya akan mempresentasikan, akan menjelaskan beberapa buah soal dari mata kuliah RLTD, rangkaian logika, teknik digital. Oke, baik, kita langsung aja masuk pada soal yang pertama. Pada soal saat ini, semakin banyak pengiriman data yang dilakukan secara digital. Nah, pertanyaannya, yang pertama, jelaskan mengapa pengiriman digital, data digital itu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan data analog. Dan juga berikan contohnya. Kita akan jawab yang pertama dulu. Nah, kenapa sinyal digital itu mengapa sinyal digital itu lebih baik daripada analog? Menurut saya, yang pertama karena sinyal digital itu memiliki kemampuan untuk mentransfer lebih banyak data jika dibandingkan dengan sinyal analog, yang dimana mengkompresi datanya juga lebih mudah, transmisinya juga lebih cepat, tidak terbatas jarak juga, dan meminimalisir noise. Contohnya ada pada antena ataupun televisi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada data audio analog rentang 0 sampai 5 volt dicuplik setiap 1 detik selama 7 detik yang menghasilkan deretan data berikut. Ada 2 volt, 3 volt, 5 volt, 4 volt, 0 volt, 0 volt, dan juga 1 volt. Nah, data ini akan dikirim secara digital dalam deretan 0 dan 1. Tunjukkan hasil konversi data yang siap dikirim. Nah, di poin ini, di dalam kurung ini, poinnya adalah dalam deretan 0 dan 1. Maka kita akan mengubah data-data berikut ke dalam bentuk biner. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, 2 volt. 2 volt itu dalam biner itu dikonversi menjadi 10. Kenapa 0 di depannya? Karena kita di sini menyamaratakan untuk menjadi 4 angka. Makanya untuk menjadi 4 angka, kita dapat menambah angka 0 di depan. Tidak bisa untuk angka lain, hanya angka 0. Begitupun seterusnya, jika 3 volt dikonversi ke biner, maka hasilnya adalah 11. 5 volt ke biner hasilnya 101. 4 volt ke biner hasilnya 100. 0 volt 0, dan 1 volt hasilnya adalah 1. Di depannya kita hanya menambahkan angka 0. Jika sudah dapat hasil nomor 1, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2, tentukan besarnya memori minimal dalam bit yang diperlukan untuk menyimpan data bilangan desimal berikut. Yang pertama, A12. Mari kita menghitung ataupun mengubah bilangan desimal berikut menjadi biner. 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1,5, sisanya 1. Dan 1 bagi 2 sama dengan setengah, sisanya 1. Nah, saya perlu menjelaskan untuk em, mengkonversi desimal ke biner, kita harus membagikan angka berikut semuanya dengan 2. Semuanya harus dibagi 2. Dari angka pertama sampai angka terakhir yang paling kecil. Nah, nah, di sini kenapa ada sisa 0 dan sisa 1? Penjelasannya berikut. Jika hasilnya adalah nilai bulat seperti ini 6 atau 3, tidak ada
komanya, berarti sisanya 0 ataupun tidak bersisa. Jika hasilnya berkoma, berarti bersisa. Karena di sini hanya di biner hanya ada angka 0 dan 1, maka sisanya adalah 1. Untuk hasilnya adalah 1100. Untuk menyusunnya dalam biner kita ambil dari angka yang paling bawah 1100. Begitupun untuk seterusnya yang B200 caranya sama seperti tadi dan juga C2022 semuanya dibagi 2 lalu dapat hasil dan lihat sisanya. Sisanya itu adalah hasil akhir nanti yang akan kita susun dimulai dari angka terbawah. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan persamaan boolean berikut. Di mana F sama dengan dalam kurung A kali B plus C tutup kurung aksen. Plus B aksen dikali C plus A dikali B aksen. Untuk A, tentukan tabel kebenaran dari persamaan tersebut. Sebenarnya nanti untuk poin A sama poin B ini akan bisa berhubungan. Kita bahas dulu yang A, membuat tabel kebenaran dari persamaan di atas. Ini tabel kebenarannya kita susun dimulai dari, karena di atas hanya ada A, B, dan C, maka kita susun A, B, dan C. Untuk F ini adalah hasilnya. Angka 0101 ini adalah memang begini. Memang harus begini untuk yang awalannya dari sini. Untuk yang awalan setiap satu-satu, maksudnya setiap berjarak 1, seperti ini 010101. Dan untuk yang kedua, berjarak setiap 2 angka, setiap 2 baris, yaitu 0011, 0011. Dan untuk yang ketiga, setiap 4 baris. Setiap kelipatannya seperti berikut 0000 dan 1111. Begitu juga untuk seterusnya. Jika terdapat lebih banyak huruf di atas. Untuk hasilnya, mari kita menghitung hasilnya. Perlu saya rincikan terlebih dahulu. Jika ini A biasa, itu adalah 0. Untuk kolom pertama adalah 0. Jika ini kan diturunkan menjadi A aksen jika dikalikan. Jika A biasanya 0, maka A aksennya adalah 1. Begitupun juga untuk huruf dan angka yang lain. Berikut kita hitung. A-nya 0, A aksennya adalah 1. Di sini A-nya A aksen adalah 1. Dan untuk B-nya juga, B aksennya juga 1. Plus jika C0 berarti C aksennya juga 1. Berarti kita menghitungnya dengan A dikali B. Aksen dikali B berarti 1 dikali 1 ditambah 1. Itu kan hasilnya adalah 2. Sedangkan di dalam bilangan ini tidak ada angka lain selain 0 dan 1. Jika ada angka yang besar berarti ditulis 1. Berarti ini adalah poinnya 1. Ditambah B aksen. B aksen B ini adalah 0. Jika B aksen berarti 1. Dikali C. C adalah 0. 1 dikali 0 adalah 0. Plus A. A biasanya 0 dikali B aksen. B aksennya adalah 1. Berarti 0 dikali 1 adalah 0. Ini 1 ditambah 0 ditambah 0 maka hasilnya adalah 1. Begitupun untuk baris-baris selanjutnya sudah sampai selesai. Sampai sini mungkin dapat dipahami cara menghitung tabel kebenarannya. Nah, yang selanjutnya
kita akan menyederhanakan persamaan ini. Kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, kita sederhanakan yang ini. Kita sederhanakan sampai yang paling sederhana di paling bawah. Nah, nanti hasil dari ini ataupun ini juga cocok untuk mencari ini, untuk mencari tabel kebenarannya. Kita contohkan saja ini tadi, dapat hasilnya ini. Dapat yang kolom pertama, hasil F-nya adalah 1 jika dari sini. Mari kita hitung jika persamaannya sudah disederhanakan, apakah sama atau tidak. Untuk A aksen berarti 1. Dikali C aksen berarti 1. 1 dikali 1 adalah 1. Plus B aksen adalah 1. Berarti hasilnya adalah 2. Jika nilainya besar dari 0, ditulis 1. Berarti artinya hasilnya adalah 1. Berarti jika sesuai hasil untuk tabel kebenarannya dari persamaan awal dan persamaan yang telah disederhanakan atau menjadi aljabar boolean, jika hasilnya sama maka berarti aljabar booleannya betul. Untuk penyederhanaannya adalah betul. Untuk selanjutnya yaitu bagian C. Gambarkan rangkaian digital dari persamaan yang telah disederhanakan tadi. Nah, untuk persamaan yang telah disederhanakan tadi itu kan hasilnya F sama dengan A aksen kali C aksen plus B aksen. Untuk gambarnya ini, penjelasannya ini A aksen. A aksen karena ini absen, berarti kita notkan. Terus juga ini kan dikali C aksen. Ini C, jika aksen berarti kita notkan. Karena ini dua menyatu, karena dikali maka kita n-kan. A aksen sama C aksennya kita n-kan. Lalu ini plus B aksen. Maksud saya ini B aksen. Karena B aksen berarti kita notkan juga. Karena ini tambah, yang di atas ini tambah sama yang bawah, maka hasil akhirnya kita OR-kan untuk menggabungkan ini semua. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Anda diminta merancang sistem digital untuk sistem keamanan perhiasan. Nah, terdapat 3 buah sensor atau input. Berikut, yang pertama ada sensor pintu kontak perhiasannya, yang dimana kodenya 1 berarti terbuka, sedangkan kode 0 tertutup. Dan yang kedua, ada sensor yang mendeteksi adanya perhiasan. Dengan kodenya 1 jika ada perhiasannya, dan kode 0 tidak ada perhiasannya. Yang ketiga, input kode PIN. Dengan kode 1 jika benar, dan kode 0 jika salah kode PIN-nya. Nah, output alarm akan berbunyi jika pertama, perhiasannya tidak ada. Atau yang kedua, perhiasan ada dan pintu kotak terbuka, sedangkan input kode PIN-nya salah. Maksudnya ada yang mencuri. Nah, tugasnya buatlah tabel kebenaran. Pertama, buat tabel kebenaran. Lalu, yang kedua, cari persamaan sederhananya dengan menggunakan keymap. Lalu yang ketiga, menggambarkan rangkaian digitalnya. Kita masuk ke poin pertama. Buatlah tabel kebenaran dari sistem berikut. Dari perhitungan tadi,
perhitungan ini semuanya, kita dapatkan hasil akhirnya menjadi persamaan F sama dengan B aksen plus A kali B kali C aksen. Nah, untuk tabel kebenarannya seperti ini. Seperti tadi kita menghitungnya B aksen. Jika B-nya adalah 0, maka B aksennya 1. Ditambah A, A0, B0, dan C aksen adalah 1. Karena C-nya kan 0, maka C aksennya 1. 0 dikali 0 dikali 1. Hasilnya adalah 0. Dan ini tadi adalah 1, lalu ditambahkan 0, maka hasil F-nya adalah 1. Begitu juga berikutnya, sama saja cara menghitungnya seperti juga kayak nomor 3 tadi. Lalu yang kedua, ada K-map. Dari hasil perhitungan tadi, maka kita dapat tabel K-map-nya seperti berikut. Nah, lalu yang poin terakhir, ada C gambar rangkaian digitalnya. Dari persamaan ini, persamaan F sama dengan B aksen plus A kali B kali C aksen, kita dapat menggambarkan rangkaiannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama B aksen. Ini B aksen. Tentu kita notkan jika ada B aksen, jika ada aksennya. Ini dinotkan, lalu kita tambah. Kita tambah dengan A. Ini A-nya ditambah dengan B. Karena kita tidak boleh menulis lebih, maka kita ambil dari sini, dari B-nya. Kenapa ada di depan, tidak di belakang? Karena kita mendapatkan hasilnya tadi kan B. Harus di depan, kalau di belakang nanti jadinya adalah B aksen. Jadi kita ambil dari ini dari depan, kita turun ke bawah, kita loncati karena ini ada kabel A, tidak boleh bersinggungan. Makanya kita loncati, lalu kita gabungkan dengan A tadi, lalu juga digabungkan dengan C aksen. Ingat lagi, karena aksen berarti kita notkan. Nah, karena ini 3A kali B kali C aksen itu gabung, maka seperti biasa kita N-kan. Kita N. Nah, lalu hasil akhirnya B aksen plus A kali B kali C aksen. Ini yang B aksennya. Yang ini A, B, C aksennya. Dengan hasil akhir kita OR-kan. Ternyata cukup sekian pembahasan dari soalnya. Cuma 4 soal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.